Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vivan Channel. Seperti biasa, kita kembali pada mata pelajaran informatika kelas 8, di mana pada pertemuan pertama atau video sebelumnya saya sudah membahas secara global tentang jaringan komputer. Pada video kali ini atau pertemuan kedua, saya akan membahas tentang jaringan komputer, jenis-jenisnya atau macam-macamnya secara rinci, di mana tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengenal dan memahami tentang jaringan komputer lokal dan internet. Yang kedua, memahami konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Yang ketiga, memahami konsep enskripsi dan juga perhitungannya. Dan yang terakhir, tujuannya melakukan koneksi perangkat jaringan lokal maupun internet. Kita bahas pengenalan jaringan komputer terlebih dahulu. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai apa saja jenis dan macam-macam perangkat jaringan komputer, terlebih dahulu kita harus mengenal pengertian jaringan komputer secara rinci. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi sumber daya berupa perlengkapan komputer atau data dan aplikasi. Jaringan komputer bersifat dua, yaitu privat dan juga publik. Dalam penggunaannya, jaringan privat adalah jaringan yang memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Sementara yang kedua yaitu jaringan publik. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Itulah pengertian dari jaringan komputer. Kemudian kali ini kita bahas tentang sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP berhasil ditemukan. Kemudian, pada tahun 1984, Domain Name System atau disebut dengan DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web (WWW) yang sering kita pakai pada saat ini. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian kita bahas jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, jenis-jenis jaringan komputer adalah LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan dari jaringan LAN itu sendiri adalah sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang kedua yaitu jaringan MAN. Jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. WAN adalah kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. WAN menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, jenis-jenis jaringan komputer adalah internet.
jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan manusia, ruang lingkup internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi melalui internet, mulai dari perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Itulah keempat jenis-jenis jaringan komputer. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan transmisinya ada dua, yaitu yang pertama broadcast. Broadcast adalah jaringan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu point to point. Point to point adalah jaringan yang tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu. Itulah kedua jaringan komputer berdasarkan transmisinya. Lanjut ke jenis-jenis topologi jaringan, ada 5 seperti yang kita bahas sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas secara rinci kelima topologi jaringan itu sendiri. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Sementara itu, yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin dan berbentuk lingkaran. Yang ketiga adalah topologi star. Topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Yang keempat, topologi tree atau topologi pohon, merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Dan yang terakhir jenis topologi jaringan adalah topologi mesh. Topologi mesh sering digunakan ketika kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Jenis-jenis topologi jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut, manfaat jaringan komputer ada 5. Yang pertama, untuk berbagi dokumen, digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, manfaat jaringan komputer adalah untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi, memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Yang keempat, manfaat jaringan komputer menyampaikan informasi secara cepat. Dengan membuat JARCOM atau jaringan komunikasi, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batas waktu dan tempat. Dan yang terakhir, membantu aktivitas manusia. Membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Tadi kita sudah membahas manfaat dari jaringan komputer. Ada manfaat, ada juga dampak negatifnya. Dampak jaringan komputer adalah yaitu yang pertama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda juga perlu mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan, manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar resiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Dan yang terakhir, dampak negatif dari jaringan komputer adalah ancaman keamanan jaringan. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja
juga meningkatkan resiko munculnya masalah lain. Itulah pembahasan pada materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.